Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa dan siswi Sekolah Bina Pangudi Luhur. Ya, kita akan melanjutkan lagi ya pelajaran matematika kita kali ini. Pelajaran kita kali ini adalah tentang lingkaran. Ya, kita masuk ke definisi lingkaran. Definisi maksudnya adalah pengertian dari lingkaran. Apa itu lingkaran? Ya. Lingkaran secara matematika adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik, ya. Kumpulan titik-titik yang berjarak sama terhadap satu titik atau titik pusat. Kalau kamu masih bingung, saya akan menjelaskannya dengan gambar, ya. Saya gambar dulu. Ya, di sini udah ada contoh ya. Gambar lingkaran. Tapi luarnya saya buat menjadi titik-titik. Ini yang tadi disebut itu. Ini adalah kumpulan titik-titiknya. Jadi yang luarnya ini adalah kumpulan titik-titik. Karena titik-titiknya dempetan, dia menjadi garis. Nah, itu disebut dengan lingkaran ya. Kalau jaraknya sama terhadap satu titik ini titik pusat. Kita namakan titik P ya. Titik pusat. Ya, kita namanya titik pusat ini. Nah, ini jaraknya ke sini sama, kemana-mana sama. Jadi kumpulan titik-titik ini jaraknya sama terhadap titik pusat. Itu apa yang dimaksud dengan definisi lingkaran tersebut ya. Definisi artinya adalah pengertian. Saya harap kamu jadi ngerti kalau melihat begini arti dari lingkaran ya. Begitu. Lanjut. Ya. Sekarang kita akan belajar unsur-unsur lingkaran. Apa saja yang terdapat dalam lingkaran, apa saja isinya lingkaran. Yang pertama adalah titik pusat. Nah, titik pusat adalah satu titik yang ada di tengah lingkaran. Nah, ini titik pusat di sini ditunjukkan dengan titik O ya. Di sini titik O. Ya, ini titik O ya. Ini bisa aja namanya ganti O, P, Q, R, S, C, terserah ya. Yang penting dia ada di tengah-tengah lingkaran. Itu disebut dengan titik pusat. Ya. Yang kedua, jari-jari atau radius atau R ya. Jari-jari atau radius atau R. Jari-jari atau radius adalah ya garis yang menghubungkan dari titik pusat ke lengkungan lingkaran. Dari titik pusat ke lengkungan lingkaran itu kita sebut sebagai jari-jari atau radius. Ya, contohnya di sini ada banyak ya. Dari sini O ke D itu kita sebut sebagai radius atau jari-jari. O ke C juga disebut sebagai jari-jari. Kemudian O ke B juga, O ke A juga disebut sebagai radius atau jari-jari ya. Itu. Selanjutnya yang ketiga, diameter ya. Diameter artinya adalah satu garis yang menghubungkan dari lengkungan lingkaran ke lengkungan lingkaran lainnya dan melalui titik pusat. Apa? Satu garis yang menghubungkan lingkaran dari lengkungan lingkaran ke lengkungan lingkaran lainnya dan melalui titik pusat. Pada kasus ini, pada gambar ini adalah garis AD. AD dia dari lengkung sini ke sini dan melalui titik pusat ya. Ini disebut sebagai diameter ya. Nih udah ketemu diameternya tuh ya. Selanjutnya keempat ya. Keempat ada busur ya. Jadi busur itu adalah sepotong lengkungan lingkaran ya, sepotong lengkungan lingkaran yang didapat dari dua buah titik ya.
busur ya. Busur atau bahasa Inggrisnya arc. Busur atau arc ya. Itu. Jadi ada dua buah titik pada lingkaran. Nah, tengah-tengahnya itu adalah busur. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, bisa lihat di sini. Dari A ke B, ini busur ini luarnya ya. Ini garis ini busurnya ya. Ini busurnya. Ya, kemudian B ke C ada busurnya lagi. C ke D ada. D ke A ada. A ke C ada busurnya. Nah, itu disebut sebagai busur atau arc. Ya. Busur, ya. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Ini silakan dicatat, mau saya hapus ya. Catat dulu, hapus. Yang kelima adalah tali busur. Ya, tali busur. Tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan ya dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui titik pusat, disebut dengan tali busur ya. Tidak melalui titik pusat. Di sini ada nggak yang garis menghubungkan dua titik pada lingkaran tapi tidak melalui titik pusat? Ada ya. Ini ya. Nih, garis AC ini kita sebut sebagai tali busur ya. Tadi ada busur, ada tali busur. Busurnya yang ini, tali busurnya yang ini ya. Ya. Begitu. Ini kan bentuknya kayak busur panah ya jadinya ya. Ini tuh. Nah, ini busurnya, ini kayunya nih, ini talinya. Gitu ya. Udah. Sekarang selanjutnya setelah tali busur ada namanya tembereng. Apa? Tembereng. Nah, tembereng adalah ya tembereng ya. Tembereng adalah satu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ya, ada busur, ada tali busur, di tengah-tengahnya disebut dengan tembereng. Nah, di sini kalau di sini pada kasus ini adalah ini ya. Ini tembereng. Nah, ini tembereng. Selanjutnya ya. Selanjutnya adalah juring. Kalau kamu mau tahu juring, yang kamu harus pikirkan adalah pizza, ya. Pizza, ya. Pizza gimana bentuknya? Nah, gini ya, ini pizza nih, potongan pizza, ya. Jadi juring adalah satu daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Ini kita sebut sebagai juring. Ini juring di sini ya. Kalau kasus ini di sini ya. Ini juring. Saya arsir. Sekarang yang terakhir. Nomor 8. Apotema. Apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dan menuju ke titik pusat. Ya, apotema adalah garis yang tegak lurus terhadap tali busur dan menuju ke titik pusat. Dia menghubungkan dari sini ke titik pusat. Nah, ini kita sebut dengan apotema. Ini tegak lurus ya. Ini tandanya tegak lurus atau 90 derajat. Dah, ini adalah unsur-unsur lingkaran. Sekarang kita belajar lagi tentang hubungan sudut pusat dan sudut keliling ya. Ya, kita belajar sudut pusat dan sudut keliling ya. Sudut pusat itu apa? Misalkan di sini ada lingkaran dan di sini ada titik pusatnya ya. Kemudian kita tarik garis, dua buah garis. Dari titik pusat ke pinggirnya. Ini, dan satu garis lagi ke sini. Ini sudut yang terbentuk dari garis ini ya. Sudut, misalkan di sini sudut alfa dari garis ini, itu kita sebut sebagai sudut pusat. Ya. Kemudian dari titik-titik ini
dari potongan garis ini terhadap lengkungan lingkaran, kemudian kita hubungkan dengan lengkungan lingkaran yang lainnya, ya. Contohnya begini ya, misalkan di sini kita tarik garis lagi di sini. Nah, ya. Dari sini juga ditarik garis lagi ke tempat yang sama yang tadi. Seperti ini, dan ini kita sebut sebagai sudut beta. Maka sudut beta kita sebut sebagai sudut keliling. Sebagai sudut keliling. Jadi yang ini sudut pusat, yang ini sudut keliling ya. Apa hubungannya sudut pusat dan sudut keliling? Ternyata kalau bentuknya seperti ini, ya, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Apa? Sudut pusat ukurannya 2 kali sudut keliling. Ya, apa? Sudut pusat ukurannya 2 kali sudut keliling. Jadi, misalkan di sini ya, misalkan di sini adalah 60 derajat, maka sudut kelilingnya adalah 30 derajat. Ya. Gitu. Misalkan lagi di sini sudut kelilingnya kita buat di sini adalah 25 derajat. Ya, karena ini ukurannya 2 kali ini, maka ya jadinya 50 derajat. Dah, gitu aja. Sekarang saya kasih contoh soal, ya. Ya, ini ada contoh soal. Perhatikan gambar. Sudut ACB adalah 60 derajat. ACB berarti ini ya. ACB adalah 60 derajat, berarti adalah sudut keliling. Tentukan ukuran sudut APB. APB berarti sudut pusat. Tadi apa? Sudut pusat 2 kali sudut keliling. Ya. Sudut pusat ukurannya berapa? 2 kali sudut keliling. Berarti ini ukurannya 2 kali ini. Jadinya berapa? Namanya 2 kali sudut APB sama dengan 2 kali berapa? Sudut ACB sama dengan 2 kali 60 derajat sama dengan 120 derajat. Ya. Masih bingung? Contoh lagi ya. Ya. Ini satu contoh lagi ya. Perhatikan gambar. Sudut TPU adalah 85 derajat. Nah, TPU. Di sini 85 derajat ya. 85 derajat. Udah? Kemudian yang ditanya adalah tentukan ukuran sudut TVU. TVU ini ditanya ya sini ya. Tanya. Tadi mana yang 2 kali? Yang 2 kali adalah yang tengah, ya, sudut pusat, ya. Berarti yang pinggir atau sudut kelilingnya adalah setengahnya dari ini. Berarti gimana? Sudut TPU sama dengan setengah dari sudut TPU, ya. Sudut TPU sama dengan setengah dari sudut TPU. Setengah dikali berapa? 85 derajat. Setengah kali 85 derajat. Artinya 85 dibagi 2. Jadi berapa 85 dibagi 2? 42,5 derajat. Berarti sudut TBU sama dengan 42,5 derajat. Gitu ya. Ya, sekarang saya kasih contoh soal yang susah. Ya, ini adalah contoh yang agak susah ya. Perhatikan gambar. Jika sudut DFE adalah 45 derajat, mana DFE? DFE adalah 45 derajat dan DPE memenuhi persamaan 4x kurang 10, maka tentukan nilai x. Wow. Ya, nggak usah bingung. Kita cari dulu nilai sudut DPE-nya berapa. Baru kita masukkan ke dalam persamaan tersebut.
Ya, di sini sudut berapa? Sudut DFE 45 derajat dan DPE belum ketahuan, maka kita cari dulu sudut DPE-nya. Sudut DPE itu sudut apa? Sudut pusat yang 2 kali sudut keliling. Berarti gimana? DPE, sudut DPE sama dengan 2 kali sudut DFE, ya. Sama dengan berapa sudut DPE-nya? 2 kali berapa? 45 derajat. Sudut DPE adalah 90 derajat. Udah ketemu sudut DPE-nya 90 derajat. Udah, ya. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya, ya. 4x kurang 10 sama dengan 90 derajat, ya. 4x kurang 10 sama dengan 90 gitu aja ya. 4x sama dengan ini ya. Ini pindah ke sana ya. Ini pindah ke sana. Udah? Jadi berapa? 90 ditambah 10. Udah? Berapa 90 tambah 10? 100. Jadinya 4x sama dengan 100. Udah? X-nya sama dengan ini 4-nya pindah ke sana jadi di bawah. Jadi 100 per 4. Jadi berapa X-nya? X-nya berapa? 100 dibagi 4 sama dengan 25. Artinya nilai X adalah 25 derajat. Begitu. Ya. Masih bingung? Satu contoh lagi ya. Ya. Di sini ada apa? Ada sudut QPR. QPR ini ya, QPR berarti sudut pusat ya. Besarnya 140 derajat. Sedangkan QSR memenuhi persamaan 3x tambah 10 derajat. Tentukan nilai x. Nah, pertama kita cari dulu apa tadi? Sudut QSR-nya. Sudut QSR sama dengan, kalau di luar berarti dia setengahnya ya. Setengah sudut QPR. Jadi sudut QSR sama dengan setengah dikali 140 derajat. Sudut QSR sama dengan 140 dibagi 2 sama dengan 70 derajat. Kemudian ada persamaannya ya. Persamaannya apa tadi? Persamaannya 3x ditambah 10 ya, sama dengan ini ya, sama dengan 70. Dah kita operasikan. Ada 3x nya kita buat sendiri. 3x kita buat sendiri, 10 nya kita taruh ke sana karena dia tambah. Jadi sini dikurang, jadi 70 dikurang 10 ya. 3x sama dengan berapa? 60. X nya sama dengan, ini 3 nya pindah ke sini jadi di bawah, jadi 60 per 3. X nya adalah 20 derajat. Gitu ya. Sudah kita lanjut lagi ya. Ini kita masuk ke panjang busur dan luas juring. Panjang busur dan luas juring. Nah, yang perlu kamu ketahui dalam panjang busur dan luas juring, yang pertama adalah ya, berapa sudut yang ada dalam lingkaran. Ya. Lingkaran itu kalau muter gitu berapa derajat? Ya, berapa? Muter gini ya. Dari sini ke sini berapa derajat? 360 derajat. Nah, kalau sudah ketemu 360 derajat itu kamu ingat-ingat, sudut dalam lingkaran ada 360 derajat. Dah, sekarang kita masuk ke panjang busur dulu. Panjang busur yang perlu kamu ketahui pertama kali adalah keliling lingkaran. Berapa? Keliling lingkaran. Apa? Keliling lingkaran kamu harus ketahui dulu, ya. Keliling lingkaran bagaimana cara mencarinya? Keliling lingkaran dicari dengan 2 pi dikali dengan r. 2 dikali pi dikali dengan r. Keliling lingkaran itu, ya. Nilai pi berapa? Pi itu kalau kelipatan 7 nilainya 22 per 7. Kalau tidak kelipatan 7
Pi-nya adalah 3,14. Ya, nilai Pi ada 2. 22/7 dan 3,14 ya. Udah, sekarang kita langsung masuk ke kasusnya saja supaya lebih mudah. Ya, di sini ada soalnya ya. Tentukanlah apa? Perhatikan gambar. Ya. Kemudian tentukan panjang busur AB jika R atau jari-jarinya adalah 14 cm. Yang perlu kita cari pertama apa tadi? Kelilingnya dulu, keliling lingkaran ini ya, keliling lingkarannya, keliling lingkaran sama dengan 2pi dikali R ya, sama dengan 2 dikali kelipatan 7 ini 22/7 dikali 14 sama dengan, ini saya dihilangkan ya, jadi 2 ya, ini jadi 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 4 dikali 22 sama dengan 88 cm. Kelilingnya adalah 88 cm. Kemudian ya, untuk mencari juringnya, mencari busurnya, panjang busur AB atau panjang busur yang lainnya adalah 88, yang ininya 88 dikali ya, dikali sudutnya berapa? 45 dibagi dengan jumlah sudut lingkaran tadi berapa? 360. Udah? Ya. Kemudian kita sederhanakan ya, sederhanakan 45 dengan 360 dibagi dengan 45 aja. 45 dibagi dengan 45, 360 dibagi dengan 45. 88 dikali dengan 45 bagi 45 1. 360 dibagi 45 ada 8. Jadi 88 dikali 1/8 sama dengan 88 dibagi 8. Ya, 88 bagi 8 berapa? 11. Jadi panjang busur AB adalah 11 cm. Gitu. Udah ya. Satu contoh lagi. Oke, satu contoh lagi. Contoh lagi ya. Ya, ini ya. Satu contoh lagi. Tentukan panjang busur RS jika R sama dengan 7 cm, jika radiusnya atau jari-jarinya adalah 7 cm. Panjang busur RS. Ini sudutnya berapa, Pak? Lah, kamu jangan nanya. Kalau ada tanda kotak begini atau tanda yang gini ya, atau selain kotak ini tandanya L begini, itu sudutnya berarti adalah sudut siku-siku yang jumlahnya adalah 90 derajat. Ya, berarti di sini berapa? 90 derajat. Oke, lanjut. Nih, udah kita cari apanya tadi? Pertama kita cari keliling lingkarannya. Keliling lingkaran sama dengan 2 dikali pi dikali R. Berapa 2 dikali pi dikali R? 2 dikali 22/7 dikali dengan 7. Ya, bisa disederhanakan ini? Iya, hilang. Jadi 2 dikali 22 sama dengan 44. Udah? Ya. Kemudian 44 ya. Panjang busur RS. RS sama dengan 44 dikali dengan ya. Berapa itu sudutnya? 90 per sudut lingkaran berapa? 360 ya. Bisa disederhanakan 360 sampai 90 bisa dibagi berapa? Bagi 90. 90 bagi 90 sama dengan 1. 360 bagi 90 sama dengan 4 ya. RS sama dengan 44 dikali dengan 1/4. RS sama dengan 44 dikali 1/4 berarti 44 dibagi 4 sama dengan berapa? 11 cm. Itu ya. Oke. Sekarang kalau ini sudah, kita lanjut ke luas juring ya. Ya, untuk luas juring yang perlu kamu ketahui pertama kali adalah luas lingkaran. Cara mencari luas lingkaran gimana? Luas lingkaran sama dengan
Pi dikali R kuadrat. Ya, Pi dikali R kuadrat. Ya, udah. Kalau sudah, kita langsung ke kasusnya ya. Ya, ini contohnya ya. Tentukan luas juring pada gambar jika jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, kita lihat dulu. Itu bagaimana itu? Sudutnya berapa? Sudutnya berapa? Sudutnya 90 derajat. Kenapa? Karena ada tanda begini, artinya sudut siku-siku yang dimulai 90 derajat. Udah. Sekarang kita cari dulu luas lingkarannya. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kuadrat. Ya. Pi-nya berapa? 22/7 dikali 14 kuadrat. 14 kuadrat itu berapa? 14 kali 14. Terus ya. 22/7 dikali 14 dikali 14. Sudah? 22/7 dikali 14 kali 14. Sederhanakan saya ya. Nih, jadi 22 ini 2 ya. Begini ya. Kali 2 dikali 14 sama dengan 22 kali 2 44 kali 14. 44 kali 14 sama dengan 616 ya. 616. Sudah. Sekarang kita cari luas juringnya. Sama saja seperti yang tadi. Sama saja seperti mencari panjang busur ya. Nih, panjang berapa nih? Luas juring DPC, luas juring DPC sama dengan nih 616 dikali dengan T-nya berapa? 90/360 ya. Bisa disederhanakan ini? Bisa ya. 616 dikali dengan ini bagi 90, ini dibagi 90, jadi 1/4. Jadi sama dengan 616 dibagi berapa? 616 dibagi 4. 616 dibagi 4. 16 dibagi 4 sama dengan 4. 600 bagi 4 150. Jadinya 154 cm persegi. Itu ya. Udah? Udah ya. Kalau sudah berarti kita akhiri dulu pelajaran kita kali ini ya. Besok kita lanjut lagi ke yang lebih menarik lagi ya. Mau dicatat ya? Mau dicatat, saya minggir dulu. Silakan dipaus. Sudah? Oke. Saya tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.